Gini, kan Allah itu Tuhan, Bang. Nah, ini kan. Kan iya, Bang, benar kan, Bang? gini. Allah itu kan pencipta, sang pencipta, Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu punya anak atau punya istri, berarti kan tidak ada tidak yang membedakan dengan makhluknya itu apa, Bang? Kalau misalnya Allah itu punya anak atau punya istri gitu. Nah, sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Tidak Apakah dia punya anak? punya. Berarti bisa nggak seorang punya anak tanpa ada pasangannya? Bisa, Maryam itu. Nah, kenapa Allah nggak bisa? Saya lagi yang bacain, bentar lagi saya suapin, bentar lagi suapin bang. Oke, baiklah, karena orang Islam. Gak kelihatan. Ini nggak kelihatan bang. Iya betul. Waduh, jangan-jangan ini abang ini banyak menenggak minuman keras. Umur berapa bang? Kenapa nggak bisa ngelihat? Anda kan sering membangga-banggakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Agama Islam bangga lah. Iya, kalau hanya tidak punya anak saja bang, nggak punya anak doang, batu juga nggak punya anak bang. Apa hebatnya dari nggak punya anak bang? Lalu menjadi pertanyaan, kenapa Allah lupa bahwa Maryam aja tidak punya istri, tidak punya suami, dia bisa punya anak? Kenapa Allah harus punya istri dulu baru dia bisa punya anak? Itu bagian dari penciptaan Allah. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya ibu. Iya justru itu. Kenapa Allah membuat dirinya lebih rendah daripada ciptaannya? Sebentar bang, gini. Sebelum jadi gini dulu bang. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Enggak, takut banyak yang naksir sama saya nanti. Takut banyak yang naksir. Bang, kalau yang naksir masih perempuan nggak apa-apa bang. Nanti takutnya yang naksir nanti. Oke lah, kalau abang sudah malu jadi orang Islam, mohon maaf bang, saya turunkan dulu di bawah. Ya teman-teman ya, memang sudah banyak orang-orang Islam yang dia itu malu teman-teman, menunjukkan dirinya bahwa dia seorang muslim. Ya dia sudah krisis kepercayaan diri. Ya, makasih Bang Jack Sitorus, terima kasih Bang Jack Sitorus, makasih. Jadi teman-teman muslim, gini loh, ini kan forum dibuka untuk umum. Ini seharusnya menjadi ajang ya, atau menjadi sebuah batu loncatan bagi Anda untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Ya, kenapa Anda malah membuat Islam itu dipermalukan setiap hari gitu loh. Anda menunjukkan diri saja sudah malu. Ya, ayo silakan ya, saya undang yang muslim. Ayo naik kemari diskusi dengan baik. Anda pakai kacamata boleh, ya pakai topi boleh. Tapi jangan separuh mukanya. Ya, ayo silakan yuk. Kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Alfianur. Ya, selamat siang Ahmad Alfianur. Jangan dibisukan bang. Abang jangan membuat orang Islam tuh dilihat di sini tuh semakin dungu gitu. Yuk. Bang naik kemari, itu mikrofon masih dibisukan bang. Dinyalakan dulu. Jangan dibisu-bisukan. Oke, kita kasih turun ya. Ayo, silakan lagi. Kita kasih naik ada Fahri. Oke, kita kasih naik Fahri. Kita nak kasih naik akun-akun yang asli ya. Kalau akun-akun bodong-bodong begitu gambar SpongeBob itu udah nggak jelas. Ya Fahri, saya harap ini adalah seorang muslim yang beneran ya, bukan muslim yang abal-abal. Apakah Anda seorang muslim Bang Fahri?
Fahri Tarakhin. Muslim bang? Macet lagi. Ya, sekarang ya kalian simpulkan sendirilah ya. Ya seperti itu. Jumlah banyak tapi kualitas bodoh. Ya memang begitu. Ya kan? Karena ya memang ya ikut-ikutan aja. Berjamaah. Ya Islam itu dia berislam hanya ikut-ikutan. Makanya kalau dibaca Qur'annya, dibuka, dibahas Qur'annya, wah kebakaran jenggot. Begitu yuk, silakan yuk ya, silakan teman-teman muslim. Nih, tema kita hari ini adalah mustahil Allah punya anak. Karena kata Quran, Allah tuh nggak punya pasangan, nggak punya sohib, nggak punya istri. Bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Nah Allah lupa. Lupa Allah kalau Maryam itu nggak punya pasangan, nggak punya suami, tapi bisa punya anak. Makanya si Lao ini ketawa. Saya paling senyuman dia ini. Ini gambar yang sangat fenomenal dan viral teman-teman ya. Pada zaman-zaman kita dulu ya, masih zaman-zaman ya era-era pertama kalinya muncul internet lah begitu ya. Ayo silakan teman-teman. Kita kasih naik ada sebentar. Sang Firda. Oke, Sang Firda. Oke, kita kasih naik Sang Firda. Ya, selamat malam Sang Firda. Malam. Selamat siang Sang Firda. Selamat siang. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Alhamdulillah muslim. Muslim. Abang di mana ini? Di jalan kah atau ada angin berhembus begitu di mikrofon Anda? Angin berhembus ya Bang? Oke. Iya, Saya matikan. dimatikan dulu kipasnya atau bagaimana? Silakan Anda nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Saya harap Anda mampu memperbaiki citra Islam yang sudah babak belur, hancur lebur setiap hari. Ya, saya harap Anda mampu menjawab tuduhan-tuduhan kepada orang Islam yang orang Islam tidak mampu menjawabnya. Siap. Oke, Bang Firda, abang muslim ya Bang ya? Ya, muslim Bang. Muslim Bang. Oke, hari ini kita membahas tema yang sangat sederhana Bang. Ya. Dan kita menggunakan logika-logika yang sederhana Bang. Ingat kita nggak bahas dogma. Kalau kita bahas dogma nanti debat kusir. Ya. Siap. Nah, siap. Oke. Kita di sini membahas kenapa Allah tidak punya anak menurut Al-Quran Bang. Alasan Allah tidak punya anak itu apa? Kata Al-Quran, jangan kata Anda. Alasan Allah tidak punya anak ya Bang ya. Gini, kan Allah itu Tuhan Bang. Nah ini kan. Kan iya benar kan Bang. Gini. Allah itu kan pencipta, sang pencipta, Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu punya anak atau punya istri, berarti kan tidak ada tidak yang membedakan dengan makhluknya itu apa Bang? Kalau misalnya Allah itu punya anak atau punya istri gitu. Baik. Sudah? Sudah. Oke. Yang membedakan karena Allah itu pencipta, ini jawaban Anda tidak berdasarkan Al-Quran ya. Tapi jawaban Anda berdasarkan asumsi liar, betul? Memang iya, tadi sampean bilang tadi katanya pakai apa? Pakai logika. Iya, saya jawabnya pakai logika, Bang. Bukan, itu namanya dogma, Bang. Pakai Al-Quran jawabnya. Umat muslim kalau ditanya harus Al-Quran sebagai dalilnya. Betul? Betul. Nah, menurut Al-Quran alasan Allah punya anak itu, alasan Allah tidak punya anak bukan karena dia Tuhan. Alasan karena dia tidak punya anak itu adalah karena dia tidak punya istri. Terus? Oh, gimana? Bener atau enggak?
sekarang gini lah Bang, intinya entah itu Al-Quran, entah itu fakta, entah itu logika, yang namanya pencipta itu tidak ada yang punya istri lah Bang, Baik. tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Baik, nggak apa-apa ya. Itu kan dalil Anda ya, dalil Anda yang Anda utarakan menurut pemikiran Anda, bukan menurut Al-Quran. Nah baik, saya akan tunjukkan Al-Quran. Sebentar ya Bang ya. Saya akan bukakan Al-Quran saya. Di dalam Al-Quran, apa kata Al-Quran Nur Karim ya, yang umat muslim tiada lagi percaya kepadanya. Oke, baik, saya akan bukakan. Di dalam kitab Al-Quran Nur Karim, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Beginilah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, alasan Allah tidak punya anak karena apa? Karena tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Nah, sebentar Bang. Oke, siap. Berarti menurut Allah jomblo, betul? Ya, benar. Jomblo. Nah, alasan Allah tidak punya anak menurut Al-Quran karena dia tidak punya istri. Berarti kalau dia punya istri maka mungkinlah dia punya anak, betul? Betul. Nah iya. Jadi karena Allah tidak punya anak, sebabnya adalah karena dia tidak punya istri. Seandainya Allah punya istri, maka Allah punya anak, betul? Betul. Betul, berarti Allah laki-laki, betul? Kalau Allah laki-laki, Bang. Sebentar dulu. Oke, silakan. Sebentar dulu, Bang. Silakan, Sebentar saya balik dulu. lagi kamera saya. Silakan. Oke. Yuk. Ini Bang, sampean kalau mau baca ayat ya di Al-Quran, itu jangan cuma baca sepenggal, sebelum atau setelahnya juga dibaca. Oh, baik. Kita tampilkan ayat sebelum dan sesudahnya biar kita mengerti konteksnya ya. Jangan menggal-menggal ayat. Baik, oke. Kita kembali ke ayat sebelumnya, ke ayat 100-nya. Baik. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ayat berikutnya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Artinya menurut pandangan Allah atau pandangan penulis Al-Quran ini, bagaimana dia punya anak? Dia kan gak punya istri. Betul. Nah, lalu kita teruskan di ayat 102-nya. Yang memiliki sifat-sifat demikian dalam tanda kurung ya. Ini Al-Quran ini memang kitab tanda kurung semua ya. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Sudah kita baca ya. Ayat sebelum dan sesudahnya ya. Oke. Jadi ayat ini kita sudah sama-sama sepakat. Berbicara mengenai kebagaimana mungkinan Allah punya anak. Karena dia tidak punya istri. Betul? Ya. Nah, artinya mustahil Allah punya anak karena dia tidak punya istri. Betul? Betul. Nah, berarti menurut logikanya Allah, seseorang itu bisa punya anak harus dengan suami istrinya. Betul kan? Betul. Itulah logikanya Allah kan? Nah, sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Tidak. Apakah dia punya anak? Punya. Berarti bisa nggak seorang punya anak tanpa ada pasangannya? Bisa Maryam itu. Nah, kenapa Allah nggak bisa?
Beda bang, Maryam itu sekarang gini, saya nanya ke abang. Iya. Berarti siapa yang lebih hebat? Sebentar, siapa yang lebih hebat? Siapa yang tidak ada mustahil baginya? Allah apa Maryam? Memang Allah bang. Oke, bagi Allah mungkin nggak dia punya anak tanpa ada istrinya? Mungkin. Al-Quran tadi bilang tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal Bang, dia tidak punya gimana, istri? Barusan nanya mana hebat Maryam dengan Allah. Mungkin Oke, sekarang kita cek. Bagi Allah, apakah dia sanggup punya anak tanpa punya istri? Kalau dia menggunakan kekuasaannya sanggup bang. Saya bacakan lagi ayatnya. Perhatikan. Saya bacakan lagi ayatnya. Ini luar biasa. Perhatikan. Anda yang baca. Dari tadi saya yang baca. Cuman saya nanti yang ngerti kalau Al-Quran. Coba ada yang baca, ayo. Anda yang baca ya. Anda yang baca. Sebentar, kita mulai ke 101-nya. Sekarang Anda gantian, ayo. Dia pencipta langit dan bumi bagaikan bagaimana dia mempunyai anak padahal pelan-pelan dia bang bacanya bang. Bagaimana sedang dia tidak punya istri, betul? Betul. Artinya ini adalah sebuah argumen yang mengungkapkan bahwa mustahil Allah itu punya anak karena dia tidak punya istri, betul nggak? Ya, betul. Saya kasih contoh begini bang, saya kasih contoh. Misal ya, saya bilang gini, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bisa bernapas. Berarti logikanya saya bisa hidup kalau saya bernapas, benar nggak? Benar. Nah, tadi ayat itu berkata, bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia tidak punya istri? Artinya, kemungkinan atau kebisaan Allah itu punya anak menjadi tidak bisa karena dia tidak punya istri, betul? Gini loh bang. Allah itu tidak bisa tidak bisa disamakan dengan makhluknya bang. Aduh, jangan ke situ. Jangan ke situ. Gini. Jangan fokus gini. Fokus dulu, Bang. Gini, fokus dulu. Apa yang membuat Allah tidak mungkin punya anak? Karena apa menurut ayat itu? Menurut ayat itu memang tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Sebab itulah, dengar bang, sebab itulah dia tidak punya anak. Seandainya dia punya istri, punya anak nggak dia? Kalau seandainya dia punya istri, ya punya anak. Iya. Ya. Makanya saya bilang, Allah lagi jomblo. Dulu di sini Gimana? Ya kan? Lah, bagaimana Allah mau punya istri yang Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya? Kalau Allah disamakan dengan kata siapa bang? Abang manusia? bilang Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Nggak tahu saya, Allah wa'lam. Wah. Kalau saya tunjuk Allah punya tangan gimana? Wah, bang, gini bang, yang dimaksud Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya kepala, Allah punya kaki, itu hanya kiasan bang. Dari mana? Di mana ayatnya itu kiasan? Ya. Misalnya ada nekat ayat yang nyata. Bang, tidak ada ayatnya yang bilang bahwa itu kiasan. Allah itu punya tangan, tapi tangannya itu kiri kanan semua. Lu bisa? Ini saya tunjukkan dalilnya lagi. Ini banyak orang muslim ini belajar sama saya teman-teman ya. Nih ya teman-teman ya, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Allah itu punya tangan. Perhatikan ya bang ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan bagaimana hadis mengatakan Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Baik, kita akan tampilkan ya teman-teman, bagaimana Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Perhatikan. Waduh, ini hadisnya panjang sekali saudara-saudara ya. Hadisnya sangat panjang. Saya akan tampilkan di sini bagaimana hadis Allah itu tangannya kanan semua. Perhatikan. Kita akan bukakan sebuah hadis, ya. Sesungguhnya, sebentar, saya tampilkan hadisnya dulu. Perhatikan ya.
Hadis tentang tangan kanan Allah itu kanan semua. Sebentar. Mana sih ya? Saya belum persiapkan sebenarnya ini nih. Perhatikan ya. Kan kedua tangan secara bersamaan, ini malah penjelasannya. Sebentar, hadisnya sebentar. Saya tampilkan dulu hadisnya. Nah ini, perhatikan ya nih. Dikatakan ya. Sebentar. Saya belum persiapkan ini hadis-hadisnya nih teman-teman ya. Nih, dua tangan kanan nih. Rasulullah SAW bersabda, dan kedua tangan Allah itu kanan. Nih di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah punya dua tangan dan tangannya itu semuanya kanan, ada tangan kirinya. Sekarang saya nanya Bang, oke. Kedua tangan Allah itu ada kanan. Iya, Allah nggak punya tangan kiri. Ya, oke. Ya. Abang tahu yang dimaksud hadis itu, Bang? Bang, Muhammad juga nggak nerangin Bang. Yang jelas bunyi ayatnya begitu. Kedua tangan Allah itu kanan semua. Bahkan Allah itu punya betis. Ya. Allah punya betis Bang. Sekarang kalau misalnya ya, misalnya Mas Edis nanya ke saya ini, apa kayak gitu. Tidak ada kata kalimat, tidak ada maksud, tidak apa, tahu-tahu apa kayak gitu. Bisa diartikan enggak? Bisa diperdebatkan enggak kata-kata apa maksudnya itu? Harus dilihat konteksnya. Nah, makanya ya itu sama. Oke, konteksnya bagaimana? Kan sama, Bang. Oke, kalau begitu sama, konteksnya kan? bagaimana? Saya Bang, saya yakin itu hadis ada penyebab kenapa Rasulullah itu ya bilang sudah, kedua gini, tangan Allah itu kanan. Daripada Pasti Anda ada. berasumsi liar, daripada Anda berasumsi liar, coba apa penjelasan Anda? Begini Bang, dunia, saya baru. Anda tidak tahu kan? Iya, nih saya tunjukin lagi Bang. Nih Bang, saya tunjukin hadisnya ya Bang. Lari dia. Kabur. Sudah saya bilang teman-teman ya. Teman-teman muslim, janganlah kalian datang kemari, malah Anda membuat agama Islam babak belur. Ayo datang kemari, berikan argumen, berikan bantahan, berikan sanggahan. Malah Anda naik ke sini malah makin memperparah. Ayo, silakan yuk. Teman-teman muslim silakan mengajukan permintaan. Naik kemari, ayo kita diskusi dengan baik. Tema kita hari ini adalah bagaimana kemustahilan Allah punya anak. Ternyata Allah itu tidak mungkin punya anak karena karena penyebabnya tidak punya istri. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya, makasih ya Bang. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Aloy. Oke, kita kasih naik Aloy. Saya punya tetangga namanya Aloy dulu. Tapi sudah lama tidak ketemu. Jangan-jangan ini Aloy tetangga saya. Halo Aloy? Ya. Waduh, laki-laki ternyata. Kalau Aloy tetangga saya dulu perempuan. Ya, silakan. Apa silakan? Aku tahu tentang agama, Cok. Muslim Bang? Iya Muslim. Oke silakan yuk, nyalakan kamera, ayo diskusi dengan baik. Ya silakan. Apa? Lagi kerja aku. Lagi kerja. Kalau lagi kerja, kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Tertekan aja tadi Cok. Nggak ngerti saya kamu ngomong apa. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa, pakai bahasa Indonesia.
Oke, baiklah ya. Baiklah, kita kasih turun. Kita kasih naik, ada siapa lagi nih? Sebentar ya, kita kasih naik, ada Echa. Echa? Echa. Hayati Gaul. Kalau dari tampang-tampangnya kayaknya ini mustahil seorang muslim. Iya, selamat siang Echa. Shalom Echa. Bang Edis. Muslim, Kristen? Kristen Bang, ini suami aku tadi yang naikin Bang. Karena sangat fans sama Abang. Semenjak mendengar Abang ini menceritakan semenjak Abang menceritakan Injil, dia ada perubahan. Apa yang mau? Coba silakan nyalakan kamera. Aduh, mana nih Pak? Lihat Pak. Ya, silakan Bang nyalakan Edis. kamera. Yuk, silakan. Oke. Ya Bang. Echa, gimana ini? Anda naik ingin menyampaikan atau mengutarakan apa? Kemarin saya memang bilang seperti ini ke suami. Maunya Bang Edis ini juga ada waktu untuk kita yang sebenarnya kita banyak haus gitu, Mak. Nah, untuk memperkuat iman karena kita di tengah-tengah saudara-saudara teman-teman muslim kadang kita kena bully juga gitu. Jadi kalau ada Bang Edis memberikan penginjilan sama kita yang lemah-lemah ini supaya semakin diperkuat gitu loh Bang Edis. Tapi kalau setiap Kristen naik, Abang Edis bilang kita butuh yang muslim, maunya yang muslim nih gitu. Jadi kita yang Kristen ini kayak cuma sekedar mendengarkan. Iya. Terus suami aku juga fans sekali sama Bang Edis. Sebenarnya sih kita mau buka forum pembahasan tentang Bible, itu masih kita rancang hari Minggu acaranya. Nah, cuman semua ini masih dalam proses atau tahap. Ada yang bilang, "Bang, siarannya kurang lama, Bang. Jangan 1 jam 2 jam. Makasih. Jangan 1 jam 2 jam, 4 jam, Bang, 5 jam." Iya, maunya begitu. Tetapi kita ini kan makanya saya program untuk pendirian rumah apologet tuh. Nah, nanti kalau udah ada rumah apologetnya, saya sudah sedikit tenang. Jadi saya bisa menghandle semuanya, pengaturannya, ininya. Jadi saya bisa fokuskan diri saya penuh menjadi full timer begitulah, menjadi full timer untuk acara-acara seperti ini. Kalau sekarang belum bisa begitu. Karena saya kan ya harus tentu saja yang lain-lain juga kan. Begitu. Baik Bang. Tetap Jadi semangat masih ya Bang ya. Kami Amin. Ya. Kami juga bawa doa untuk Bang Edis supaya jauh-jauhkan Terima kasih. dunia ini kan jahat kan kadang entah dikirimin hal-hal yang alam kemana kayak didukun-dukunin kadang itu juga yang kami takutkan tiba-tiba sakit itu juga tapi makanya kami kalau orang Kristen nggak bisa kena sihir, yang kena sihir itu nabi tetangga sebelah. Iya. nah secara dunia kalau Tuhan Yesus di dalam Injil itu digambarkan mengusir setan, kemudian menyembuhkan orang gila, kesurupan, ya kan? Bisu disembuhkan, tuli, buta, bahkan mati dibangkitkan. Nah, tapi kalau nabi tetangga sebelah malah nabinya yang kena sihir. Gitu. Gitu saja ya, Kak Echa. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Tuhan berkati juga, saya turunkan. Ya, gitu teman-teman ya. Mengenai tuntutan dari teman-teman, itu semua nanti bisa lah teman-teman ya, proses bertahap lah. Kita ini kan baru mulai juga kan. Saya ini aktif di media sosial ini baru-baru. Dulu sih sudah aktif, tapi nggak seperti ini ya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Ahmad Tito S. Ahmad Tito Japabson. Aku malah ke sini. Saya mau kasih naik Ahmad Tito tadi. Oke,
Japasbon Muslim Bang? Oke, Japasbon mental. Kita kasih naik Ahmad Tito ya. Tadi ada tulisan Ahmad Tito di bawah. Ahmad Tito S. Aduh, kesini lagi. Sebentar. Ini kadang-kadang dia lompat sendiri teman-teman tulisannya ini. Kadang-kadang geser ke bawah, geser ke atas sendiri. Oke, ini dia Ahmad Tito. Ahmad Tito. Ya. Selamat siang Ahmad Tito S. Ahmad Tito S, selamat siang. Selamat siang. Suara Anda sangat buruk Bang, jaringan Anda. Ahmad Tito. Ya, selamat siang. Ya, coba diperbaiki dulu jaringan Anda karena saya mendengarnya putus-putus Bang. Dan nyalakan kamera ya. Ya, lagi ada kerjaan. Ya, lagi ada kerjaan. Abang Muslim? Muslim. Ahmad Tito Muslim? Iya, Muslim. Iya, silakan Bang. Abang naik ke sini mau ngapain? Mau ngomongin ke orang-orang kalau Anda lagi ada kerjaan atau gimana? Atau Anda mau pengumuman, saya lagi ada kerjaan. Pemirsa, saya lagi ada kerjaan. Atau gitu atau gimana? Iya. Oke, baik ya. Udah banyak orang Islam sudah datang ke sini menunjukkan ketidakwarasannya ya. Ya, memang seperti itulah ya. Teman-teman, ini kan forum diskusi lintas agama. Saya host sebagai seorang Kristen, mengajak yang Muslim untuk diskusi dengan saya. Nah, ketika Anda naik ke sini, ngapain Anda bilang saya lagi ada kerjaan? Terus ngapain Anda naik? Itu namanya Anda TOLOL. Gimana sih orang-orang ini? Aduh. Oke, kita kasih naik ada saudara Halim. Oke, Halim. Ya, selamat siang saudara Halim. Selamat siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Bagaimana, apakah Anda ingin diskusi? Ya, aku ini ingin bertanya aja dengan Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Mari, silakan. Saya kirimkan permintaan untuk saya. Ya, Bang Halim. Saya konfirmasi sekali lagi nih karena Anda tadi menutup kamera ya. Anda seorang Muslim ya? Ya, betul. Seorang Muslim. Ya, jadi gimana Bang? Apa yang mau Anda bahas nih? Kita ada tema nih ya. Mustahil Allah punya anak karena tidak punya istri. Itu kata Al-Quran. Ya. Nah, Allah lupa nih. Allah lupa. Maryam itu bisa punya anak tanpa punya suami. Oh, itu judul Anda ya? Buset dah, pantesan Islam. Aduh, ini Halim. Coba ya, Pak Halim, Bang Halim. Ini kan sudah saya pajang di sini sebagai satu banner atau sebagai satu tema. Kok Anda bisa-bisanya bilang, oh itu ya, masa Anda nggak baca ini tadi sih? Oke, Kan gimana? Anda bilang mustahil Allah punya anak. Yang begitu tuh. Karena tak punya istri. Iya. Yang namanya Allah kok Anda sama dengan manusia. Loh, Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allah bilang dia itu tidak punya anak. Bagaimana dia punya anak? Orang dia itu nggak punya istri, kata Allah.
Berarti alasan Allah tidak punya anak karena dia tidak punya. Nah, itu di mana dia yang ngomong begitu? Baik, saya tunjukkan. Makanya saya bilang orang Islam, teman-teman. Saya pastikan orang Islam itu mereka baca Al-Quran nggak dibaca artinya. Makanya nggak ngerti isi Quran, nggak ngerti. Karena buka Quran tidak pernah dibaca artinya. Nih saya bukakan dalilnya. Dari tadi dia tidak menyimak, saudara-saudara. Oke, silakan dibaca. Silakan dibaca. Surat Al-An'am ayat yang ke-101, silakan dibaca. Terus dibaca Bang? Enggak. Aku loh. Saya lagi yang bacain, bentar lagi saya suapin. Bentar lagi suapin Bang. Oke, baiklah karena orang Islam. Udah kelihatan. Ini nggak kelihatan Bang. Iya betul. Waduh, jangan-jangan ini abang ini banyak menenggak minuman keras. Umur berapa Bang? Kenapa nggak bisa melihat? Nah, maksudnya hurufnya kecil, jadi saya nggak terlalu lihat. Oke, saya Jadi kalau besarin. dibacain, Saya besarin nih, saya besarin ya. Saya besarin. Oke, kelihatan? Apa nih? Waduh, buset. Iya. Baiklah, saya bacain dah. Udah, saya jarang bacain. Udah, oke, saya bacain ya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak punya istri. Betul? Betul. Nah, apa alasan Allah tidak punya anak menurut ayat Al-Quran? Karena dia tidak punya istri, ya betul. Karena dia tidak punya istri. Nah, Salahnya di mana? apa? Salahnya di mana? Salahnya, saya tanya begini sekarang, saya balikin dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya. Oke, abang tahu Maryam di dalam Al-Quran? Enggak paham saya. Maryam ibunya Isa? Ya tahu ya. Oke, apakah Maryam punya anak? Punya. Namanya siapa? Isa. Oke, apakah dia punya anak karena dia punya pasangan, ada suaminya? Tidak. Nah, berarti Maryam bisa punya anak walaupun tidak ada suaminya, betul? Betul. Nah, berarti mana lebih hebat? Mana yang lebih tidak mustahil? Maryam apa Allah? Loh. Allah itu kan maha segalanya. Gak usah ngomong segalanya tinggi-tinggian. Masalah punya anak aja. Gak usah ngomong yang tinggi-tinggi dulu. Masalah gini. Oh, ini pikiran Mungkinkah Allah punya anak? Berarti Anda ini mikir Allah kalau Anda samakan dengan manusia, itu pikiran Anda. Karena Allah yang bilang bagaimana dia punya anak orang dia tidak punya istri. Itu sama kayak gini loh Bang, sama kayak gini. Makanya Kayak gini. kita sulit berdebat. Terbang. Kita sulit berdebat karena Anda selalu membawa dalam konteks ya pikiran Anda menyamakan Allah dengan manusia, dengan benda-benda yang lain. Jadi nggak ketemu kalau ngomong. Emang Allah nggak mirip seperti manusia? Enggak, dalam kita enggak. Oke, sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Menurut Dia tidak pernah menyebut ada tangan. ajaran Yang agama jelas Islam Allah ya. punya tangan nggak? Ntar bang, dia aja bang. Kalau Anda berpikir seperti itu dengan menyamakan manusia, menyanyikan Allah ada tangan nggak, ada mata nggak, itu berarti pikiran Anda menyamakan Allah itu seperti manusia yang akan bentuknya sesuai dengan pikiran Anda. Itu sulitnya. Baik. Sekarang saya tanya, menurut ajaran agama Islam Allah punya tangan nggak? Loh, di kita meyakini Allah itu tidak bisa disamakan dengan bentuk apapun lainnya. Kalau disamakan dengan bentuk apa, ya itu sudah. bukan Allah namanya. Jangan ke situ dulu. Saya tahu. Laisa kamislihi syai', itu ayatnya. Nah, sekarang saya tanya. Loh. Menurut ajaran agama Islam, apakah Allah punya betis? Betis lah sekarang. Punya betis nggak dia?
Itu nggak ada dalam penyebutan Anda menanyakan seperti itu, nggak ada. Baik, kita tampilkan. Katanya Allah tidak punya betis. Perhatikan baik-baik ya Bang ya, bahwa Allah itu punya betis dan betisnya itu nanti disingkapkan di hari kiamat. Nih, saya tampilkan bahwa Allah punya betis, teman-teman. Nih, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Bang, lihat ke sini Bang. Ya, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Apa dikatakan? Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Jadi nanti di hari kiamat Bang, Allah akan menyingkapkan betisnya, dipamerin betisnya, dan dipanggil orang-orang untuk sujud di dekat betisnya itu. Nih, saya tampilin Bang ya. Ini tafsir-tafsirnya Bang ya, perhatikan ya. Nih, perhatikan ya. Nih, saya akan tampilkan bagaimana terjemahan atau ayat tafsir-tafsirnya ya. Nih, perhatikan. Saya akan tampilkan ya. Nih, ini tafsir Al-Muqtasyar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Syarih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Apa dikatakan? Pada hari kiamat ketika muncul huru-haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Ini Allah punya betis. Allah menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang beriman pun bersujud. Ya Allah. Allah punya betis Bang. Ini Bang Edis ini kalau ngomongnya ya hanya Kok saya yang ngomong? Ini bukan saya yang ngomong. Ini omongan siapa? Nah, betul. Anda mengalimatkan betul. Saya nggak bantah, itu betul. Tapi menurut Anda seperti betis Anda yang sampaikan seperti betis manusia, itu Atau masalahnya. betisnya seperti apa? Betisnya seperti apa kalau gitu? Betisnya gajah. Itu sulitnya kalau berdebat dengan Mas Edis. Selalu dia berpikiran. Ya sudah, intinya oke lah. Intinya begini, mau Anda bilang betisnya tidak seperti betis manusia, itu terserah lah. Yang jelas Allah punya betis, betul nggak? Ya punya betis tapi bukan seperti betis yang saudara. Iya, jadi jangan Anda bilang tidak menyerupai apapun. Oke, kembali ke tema awal. Kembali ke tema awal tadi Bang. Kembali ke tema awal. Gini. Ya gini aja Mas Edis. Gimana? Kalau saya mau berdebat dengan Mas Edis, kembali saya bertanya sama Mas Edis. Bisa nggak saya bertanya? Yang ini belum kelar udah lari kemana-mana. Begini Bang, kita fokus kepada pokok bahasan. Anda kan sering membangga-banggakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Agama Islam bangga lah. Iya, kalau hanya tidak punya anak saja Bang. Nggak punya anak doang, batu juga nggak punya anak Bang. Apa hebatnya dari nggak punya anak Bang? Saya tanya. Sulit berdebat dengan Mas Edis. Sekarang saya tanya, apakah batu punya anak? Enggak, ntar. Itu anak kecil juga bisa jawab itu. Saya nggak perlu jawab. Yang jelas. Kenapa Anda bangga-banggakan Allah tidak punya anak? Enggak. Gini. Kalau berdebat dengan Mas Edis, kalau selalu mengatakan pikiran kita ke hal-hal yang perjudannya sama, Allah disama-samakan dengan benda-benda yang lain, itu sulit, nggak ketemu. Sampai hari kiamat pun kita berdebat nggak ketemu. Anda gitu tadi loh. mengatakan bahwa Allah itu tidak punya anak, betul? Ya betul. Sebabnya dia tidak punya anak karena apa? Allah itu kan tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Itu aja lah. Gitu. Iya, sebabnya apa dia tidak punya anak? Loh, itu kan dalam ajaran kita. Sudah diberikan keyakinan kepada diri kita sebagai umat. Oke lah Bang, ini karena keyakinan. Kita nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita usir. Aduh, sulit nih. Berat.
Oke, kita kasih naik ada Guntur Al-Munawi. Oke, Guntur Al-Munawi. Memang berat ini teman-teman ya. Oke, Guntur Al-Munawi, selamat siang. Halo Guntur Al-Munawi. Ya, siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Muslim, ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik ya. Oke, Bang Guntur, Ya. saya konfirmasi nih sekali lagi karena Anda tadi menutup kamera. Anda seorang Muslim ya? Iya, Muslim. Muslim. Oke Bang, saya seorang Kristen Bang ya. Tema kita itu kali ini mengenai kelucuan Al-Quran dan sekaligus kelucuan Allah. Kenapa saya katakan lucu Bang? Karena begini Bang, Allah itu bilang mustahil Allah itu punya anak karena dia nggak punya istri. Ya. Jadi menurut Allah sesuatu yang tidak beristri atau sesuatu yang tidak bersuami mempunyai pasangan, di situ kata aslinya itu sohib di situ, pasangan, ya kan? Nah, sesuatu yang tidak punya pasangan menurut Allah itu maka mustahil bagi dia itu punya anak. Betul? Iya. Nah, sementara Betul, ya. Maryam punya anak nggak? Punya pasangan nggak? Maryam tidak punya pasangan, cuma punya Maryam. Tidak punya pasangan kan? Maryam tidak punya pasangan ya. Oke, tidak punya pasangan atau tidak punya suami. Tapi bisa punya anak nggak dia? Bisa mengandung nggak dia? Bisa mengandung ya. Iya, kenapa Maryam yang tidak punya pasangan bisa punya anak, sementara Allah bilang mustahil dia punya anak karena nggak punya pasangan. Meninggal dunia. Pusing. Sudah pusing. Enggak pusing ya. Terus gimana jawabannya? Enggak. Jawaban apa yang mau diambil? Maksudnya pertanyaannya apa ini? Bullshit. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa katanya? Aduh, pantesan Bang, masih jadi orang Islam ini udah ketawa dia kan. Ini, Bang, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan ya. Menurut Allah, apa sebabnya dia tidak punya anak? Karena Allah tidak punya pasangan. Dan tidak punya pasangan terus atau apa tidak lagi? punya istri. Oke. Iya. Berarti adalah mustahil bagi Allah punya anak karena sebabnya dia tidak punya istri, betul? Iya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak. Itu syaratnya. Kalau ingin syarat jadi mendapatkan Tuhan tidak punya istri, tidak punya anak. Waduh, ini keren ini syarat jadi Tuhan. Sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya. Rocky Gerung dong. Itu syarat yang Wah, ketiga. Rocky Gerung jadi Tuhan. Yang pertama, Rocky Gerung dia tidak tunggal. punya istri, setahu saya Rocky Gerung tidak punya istri, tidak punya anak. Ah, udah Tuhan ini Rocky Gerung. Selamat Rocky Gerung, Anda jadi Tuhannya orang Islam. Syarat yang ketiga. Lu, gimana tadi kan nambah lagi syaratnya. Nambah lagi, udah, ayo apalagi syaratnya? Syarat jadi Tuhan, ada 5. Kayaknya dia tukang lantik Tuhan nih, harus punya syarat 5. Berat ini ngobrol sama Muslim teman-teman ya. Kenapa saya katakan syaratnya ada 5? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan sama kita. Yang pertama itu dia ahad, qul huwallahu ahad. Ya, yang pertama dia ahad, esa, tidak tunggal, tidak butuh manusia. Oke, sebentar. Sebentar Bang, makhluk. saya hitung syarat Bang, satu-satu Bang, satu-satu. Syaratnya harus tidak punya anak dan tidak punya istri, betul? Itu yang ketiga. Yang Iya, pertama punya istri. ya, Sebentar,
Rocky Gerung tidak punya anak, tidak punya Ya. istri, betul? Ya tidak punya, ya. Ya, oke. Berarti Rocky Gerung masih jadi kandidat nih sekarang, yuk. Masih jadi kandidat. Terus yang kedua harus satu. Harus tunggal. Tunggal. Oke, Rocky Gerung berapa? Oke, ada berapa Rocky Gerung? Rocky Gerung dia punya anak. Punya anak. Bukan. Ngomong sama orang Rocky Islam Gerung dia sakit ngomong orang Islam ini, teman-teman. punya anak. Saya jadi komputer yang punya anak. Sebentar ini, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Terus. Bang, setahu saya Rocky Gerung itu belum punya istri. Dia tidak punya istri. Ya. Dan Ya, dia belum tidak punya punya istri, anak. Ya. Nah, berarti Saya syarat yang keliru di pertama situ. tadi sudah dipenuhi, betul? Ya betul. Oke, Terus? sekarang syarat yang kedua, dia harus tunggal, betul? Atau satu, betul nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya, Rocky Gerung ada berapa? Satu. Oke, berarti Rocky Gerung masih masuk Rocky kandidat. Gerung satu orang. Oke, masih dia masuk kandidat. Yang ketiga, Ya, terus. apa syarat yang ketiga? Ada lagi syaratnya, ada lagi. Iya, apa syarat yang berikutnya? Semua. Ya. Syarat yang ketiga, semua makhluk bergantung sama dia. Semua makhluk bergantung sama dia. Makhluk yang Maksudnya gimana bergantung sama dia? Maksudnya gimana bergantung itu? butuh sama dia, butuh sama. Butuh. Maksudnya butuh gimana? Semua makhluk harus butuh sama dia. Butuh. Saya butuh nggak? Saya butuh nggak Ya, sama semua Allah? makhluk harus butuh sama dia. Saya butuh Allah nggak? Iya. Kalau Anda Muslim, Anda butuh. Kalau Anda kafir, Anda Lu tidak katanya butuh. semua orang. Ini gimana nih orang nih katanya semua orang? Saya orang nggak? Iya, orang. Iya, Oke, semua saya makhluk butuh nggak harus Allah? Saya butuh Allah harus nggak? butuh. Ya. Kamu harus butuh sama Allah. Nggak butuh, saya nggak butuh Allah. Iya. Gimana ini? Aduh berat nih orang. Aduh, udahlah. Oke dah, kita lanjutin dulu ini agaknya nggak anu. Bang gini bang. Ada nggak ustadzmu bang di situ? Ada ustadzmu yang bisa saya ajak ngobrol? Ustaz, enggak ada. Nggak ada, aduh. Jadi gini bang ya, sebentar, gini bang. Jadi kita itu. Kemudian syarat yang keempat, kenapa berhentikan syaratnya? Iya, kita udah mulai ngaco di sini. Bergantung. Tadi Anda bilang semua bergantung kepada dia. Emang saya bergantung kepada Allah sejak kapan? Maksudnya gini aja dah, gini. Kita kembali ke tema ini, nanti kita jauh-jauh. Gini. Sebentar bang. Gini bang. Bagi Allah ada yang mustahil nggak? Maksudnya? Ada nggak yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Apakah Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Kalau Allah berkehendak bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Mana bisa? Ini ayatnya tadi bang, kita udah capek nih ngomong-ngomong ini. Aduh. Nih, menurut Al-Quran, dia itu tidak bisa punya anak karena nggak punya istri. Saya tampilin lagi nih, aduh sampai capek kita. Ngomong sama orang muslim teman-teman, memang kita harus jadi tawaf gitu, sadar. Karena memang mereka begini, ya mau gimana. Itulah sebabnya dia masih Islam. Kalau lancar nggak mungkin dia masih Islam. Karena lemot. Oke, baik nih, saya ulang ya. Dia di sini merujuk kepada siapa bang? Allah. Kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak punya istri, betul nggak? Betul, iya. Nah, berarti menurut logika penulis Quran ini, sebab musabab dia mustahil punya anak, sebab dia nggak punya anak, karena adalah tidak punya istri, betul nggak? Iya. Iya.
Seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak. Menurut penulis Quran ini, bener gak? Itu kan penulisannya, itu kan firman Allah, dia menjelaskan tentang dirinya bahwasanya dia itu pencipta langit dan bumi, yang dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Itu penjelasan, Bang. Iya, penjelasan. sebabnya dia tidak punya anak karena mana karena di situ? Bagaimana ini kan merujuk kepada kebagaimanaan. Cara, bener gak? Bagaimana itu pertanyaan untuk memberikan pemahaman. Iya, artinya bagaimana itu mengindikasikan sebuah cara, bener nggak? Iya, kan dalam pertanyaan itu ada namanya kita beri pertanyaan supaya dia paham begitu loh. Kayak gini loh Bang, saya kasih contoh, kayak gini ya. Saya kasih contoh. Nih, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bernapas. Berarti cara saya hidup itu adalah dengan menggunakan kata bagaimana itu. Bagaimana itu adalah tentang cara. Ya, bagaimana Anda ke sini? Bagaimana itu bisa naik ke atas? Itu berbicara pertanyaan tentang cara. Oke? Betul? Tapi dalam sisi lain juga kita bisa katakan bagaimana itu adalah pertanyaan yang memberikan penjelasan. Iya, artinya itu berbicara tentang caranya. Betul? Nah, di situ dikatakan bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Iya. Artinya menurut logikanya dia, sebab musabab Allah itu tidak punya anak karena tidak punya istri, tidak punya istri. Iya. Nah, artinya kemustahilan atau kemungkinan Allah itu tidak punya anak menjadi tertutup karena dia tidak punya istri. Seandainya dia punya istri, maka bisa jadi dia punya anak, betul nggak? Iya. Nah sekarang, Maryam apakah dia punya anak? Punya istri? Punya suami? Tidak punya. Tidak punya suami. Bisa nggak dia punya anak walaupun nggak punya suami? Bisa karena Allah yang menciptakan. Bisa. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa Allah lupa bahwa Maryam aja tidak punya istri, tidak punya suami, dia bisa punya anak? Kenapa Allah harus punya istri dulu baru dia bisa punya anak? Itu bagian dari penciptaan Allah. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya ibu. Iya, justru itu. Kenapa Allah membuat dirinya lebih rendah daripada ciptaannya? Karena itu tidak ada kerendahan di situ. Dari mana sih? Ya sudah, berarti Allah tidak sanggup. Kemampuan Allah lebih mampu ciptaannya ketimbang dia, betul nggak? Bagaimana? Lebih mampu ciptaannya melakukan sesuatu daripada dia, betul nggak? Tidak betul. Allah lebih mampu daripada makhluknya. Ya sudah, mampu nggak Allah punya anak tanpa punya istri? Mampu bagi Allah kalau mampu. Mampu lagi kan? Udah, tidur di bawah dulu. Udah, tidur di bawah dulu. Mampu, udah dibilang dari tadi. Mampu dari mana? Udah dibilang nggak punya anak karena punya istri. Aduh, berat. Sungguh Anda ini nekat yang nyata, saudara ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Samsul KDD. Bang Samsul KDD. Ya, selamat siang. Ya, Muslim Bang. Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Ya, jangan mabuk Bang, masih siang Bang. Oke, Bang Samsul, Anda sudah menyimak dari tadi atau kita ulangi lagi dari nol? Ulangi lagi nggak apa-apa. Oke, apakah Allah punya anak? Nggak punya. Apa sebabnya dia nggak punya anak? Karena itu Tuhan. Salah, karena tidak punya istri.
Kesalahannya di mana? Anda Kok kan sampai saya tanya langsung bilang tadi. salah? Kesalahannya di mana? Kok langsung bilang Kesalahannya salah? karena Anda ngarang. Ngarang? Iya. Sebab Allah tidak punya anak itu bukan karena dia Tuhan. Karena dia nggak punya istri. Ya enggak. Oh, aduh Ini, gimana? Mas, Oke. Bukan- Semoga Anda bisa baca nih. Semoga Anda tidak buta huruf seperti Muhammad. Tolong Coba, ya. coba, mana. Saya harap Anda bisa baca. Mana? Jangan buta huruf Mana, seperti mana, Muhammad. Nih, baik. Oh, sebentar saya tanya dulu. Saya balik nih. Nanti dibilang fitnah lagi saya. Sebentar. Bang, Muhammad bisa baca nggak? Apa? Muhammad buta huruf nggak? Enggak, yang itu aja, tanyakan yang itu aja. Sebentar saya tanya. Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Sebentar, Biar Muhammad tertib, buta huruf tertib, nggak? Biar tertib. Malu Biar dia aku nggak ngomong jawab Muhammad itu. buta huruf. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Aku Nih. mau tahu sampai itu malu atau enggak malu, dia mau tahu. Muhammad buta huruf, makanya jangan seperti Muhammad buta huruf. Nah, baik nih. Sedangkannya Saya yang tampilkan. intinya aja dulu, jangan ke Muhammad. Oke, saya tampilkan nih. Oke, baik. Apa di sini dikatakan, Bang? Coba baca. Enggak ngelihat. Terang sini padam siang. Coba nih baca nih. Enggak kelihatan, Bos. Ini gelap sini nih. Oke, ini. Dor, bener kan buta huruf kan? Beneran buta huruf. Tidak bisa kenapa dia? baca. Bukan anu itu. Dia Ya sudah, itu, coba berarti baca anu. ini. Bukan anu itu. Dia. Coba baca. Dia. Uang. Iya dia. Oh dia. Bisa baca ternyata. Oke. Dia, coba dia. Pencipta. Oke, dia pencipta. Terus? Udah baca sendiri malah enggak Oke, terang di baiklah sini. saya bacain ya, saya bacain. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Bagaimana caranya dia punya anak padahal dia nggak punya istri? Betul? Betul nggak? Enggak betul. Nggak betul. Terus ini yang tertulis di sini loh. Bagaimana Allah itu punya anak, orang dia itu tidak punya istri, betul? Buat apa anak? Kok langsung ngomong Lu ke kok situ? buat apa? Ini berbicara kemustahilan Allah itu punya anak disebabkan karena Allah tidak punya istri, betul nggak? Ini memang nggak punya anak, tidak diperanakan. Itu aja kok repot. Baik, nih kalau ngadepin kayak gini ke sini aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya Anda ya. Saya akan balikkan kamera saya sebentar. Nih. Ya. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Oke, sebentar Bang. Ini apa Bang? Ini apa ini? Apa itu? Masa Anda nggak tahu ini apa? Enggak. Ini namanya Hajar Aswad yang diciumin orang Islam dunia ketika dia ke Arab. Ya, terus? Oke, sekarang saya tanya apakah ini beranak? Batu ini beranak enggak? Batu. Iya, beranak enggak dia? Terus beranak atau tidak beranak apa hubungannya sama Tuhan? Loh, katanya Allah tidak beranak dan Itu kan diperanakkan. Sekarang saya tanya, Allah kan tidak beranak dan tidak diperanakkan, bener nggak? Kalau ngomong itu gantian, Oke, sebentar. Bos. Apakah batu ini Kalau beranak? ngomong itu gantian. Dengar, Tunggu Bang. dulu, Bang. direnungkan. Apakah batu ini beranak? Didengarkan dulu. Dengarkan dulu. Apakah batu ini beranak? Dengarkan dulu. Loh, Aku sekarang mau udah jawab dulu. Apakah batu ini beranak? Enggak beranak. Enggak beranak. Apakah masuk dia ngomong diperanakkan? Dia diperanakkan enggak?
Itu mana artinya itu mas? Dibandingkan sama Tuhan. Kalau mau dibandingkan. Dari mana Allah makhluk? Apakah Allah makhluk? Sekarang saya tanya, apakah Allah makhluk? Dengar, apakah Allah makhluk? Bukan makhluk. Apakah ini makhluk? Ini makhluk nggak? Bukan makhluk. Bukan, sama-sama bukan makhluk. Allah bukan makhluk, ini bukan makhluk. Allah tidak beranak, ini tidak beranak. Tapi Allah tidak diperanakkan, ini tidak diperanakkan. Sama kembar. Makanya kalian ketika ke Arab, kalian melambaikan tangan ke sini. Labbaik Allahumma labbaik. Gini loh. Anda kan melambaikan tangan ke sini. Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ini. Anda ini nekat yang nyata. Betul tidak? Anda melambaikan tangan ke arah batu itu, Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Benar gak? Aslinya kamu tuh ngawur, aslinya. Sebenarnya kamu tuh ngawur. Tidak bisa jawab, bisanya aslinya kamu itu ngawur. Ya sudahlah, intinya Anda tidak bisa menjawab. Bang Samsul, Anda tidak bisa menjawab, Anda tidak bisa berargumen, lalu Anda mengeluarkan argumen-argumen putus asa. Anda ngarang, Anda ini putus asa itu namanya. Tuhan itu nggak boleh dibanding-bandingkan, kan nggak boleh disamakan dengan penciptanya. Oke, nggak boleh disama-samakan. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Allah mirip-mirip seperti manusia, gimana? Enggak ada. Oke, Allah punya tangan nggak? Salah pengertian. Ya Allah punya tangan nggak? Enggak ada. Enggak ada. Allah punya tangan. Jangan disamakan. Yang dinamakan tangan itu apa tuh? Yang jelas Allah punya tangan. Tangannya kanan semua. Bahkan Allah punya betis juga. Allah punya betis nggak? Yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Iyalah, intinya Allah punya tangan. Allah punya betis nggak? Saya nanya, yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Ya tangan. Bahkan katanya kanan semua. Aku tanya, apa? Ya apa? Coba. Jadi intinya gini. Intinya Anda tidak bisa berargumen gitu loh ya. Betul. Kamu tuh gitu kok. Argumen kamu ngawur, Dis. Dari kemarin ngawur terus. Oh ngawur? Ngawur dari mana? Kamu katanya kamu baca di Al-Quran Tuhan punya tangan. Tangan itu apa? Dis, coba tunjukkan. Tangan itu apa? Tapi Allah yang punya tangan. Tangannya kanan semua. Gimana Anda ini? Aku cuma pengen tahu, Dis. Yang dinamakan tangan dan betis itu apa, Dis? Ya coba sudah tunjukkan. Anda jelaskan kalau bukan tangan dan betis itu apa kalau gitu? Orang nanya, ini gimana sih? Loh, saya nanya. Kan Anda yang mengatakan demikian. Artinya apa? Berarti kamu nggak tahu ya, Dis? Gimana? Tangannya, Dis, jangan dibanding-bandingkan sama makhluk, Dis. Jangan dibanding-bandingkan sama ciptaannya. Ngomong-ngomong kok berisik itu di sana. Oke lah, baiklah. Udah diminta-minta turun tuh. Ada suara azan. Ya, silakan ya. Kita kasih naik ada Ahmad itu kan tadi sudah ini. Oke, kita kasih naik Ahmad itu. Oke, Ahmad itu silakan. Silakan kamera Anda. Silakan, Ahmad itu. Nah, aduh ini Ahmad itu, ini kemana saja ini Anda Bang. Oke, Ahmad itu, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya betul. Muslim, oke. Silakan Bang, apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan.
Coba Silakan. diulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerjain ya. Oke, baik. Ya, tema kita Bang, kali ini tentang kemustahilan Allah itu punya anak. Ternyata kemustahilan dia punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Betul nggak? Dari mana kamu bilang betul? Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Quran itu kan penjelasannya setengah-setengah. Menjelasinya setengah-setengah, tidak sampai di ujung. Oke, baik. Kita tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, Anda yang baca. Kita ke surat Al-An'am ya, ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Oke. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Oke. Di sini penyebab Allah tidak punya anak karena apa? Itu kan dijelasin. Itu sebelumnya ada penjelasan lain di ayat. Oke, kita ke ayat sebelumnya yuk. Kita ke ayat sebelumnya. Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrik maksudnya menjadikan jin dan sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan perempuan tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Iya, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Nah, ya, jadi kan orang-orang kafir Allah tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptanya. Tidak bisa kita bandingkan dengan jin, dengan batu, atau dengan lainnya. Nggak ada itu Bang ayatnya. Ayat ini berbicara mengenai bagaimana keluarganya kaumnya Muhammad itu mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, bener nggak? Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke. Nah, lalu dijawab. Nah, apa jawabannya? Dia itu Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak punya istri, bener gak? Nah, kita kembali lagi. Nabi Adam tuh tidak punya ibu. Sebentar, jangan lari kemana-mana dulu. Kata penulis, menurut penulis, dengar dulu Bang. Menurut penulis ayat Al-Quran ini, dia itu mengatakan, berargumen bahwasanya sebab Allah tidak punya anak itu karena dia tidak punya istri, betul nggak? Kan belum sampai di ujung kan, tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya. Mana ayatnya itu? Tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya, mana di sini? Ya saya pernah baca di ayat, saya lupa ayat yang keberapa. Waduh. Lupa. Bang, Abang tahu nggak? Saya balik dulu kamera saya ya, nih. Bang. Apa? Abang tahu rhetorical question nggak? Apa tuh? Pertanyaan retorika tahu nggak? Nggak tahu tentang apa? Ini sulit nih. Ini Bang, pertanyaan retorika itu kayak gini. Pertanyaan retorika itu. Pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sesungguhnya kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Saya kasih contoh. Ini pertanyaan retorika. Ini pertanyaan retorika. Kita nemukan mayat seseorang. Ya, betul. Ya kan? Nah, terus mayat ini meninggal disebabkan karena dia masuk dalam air, tenggelam. Nah, terus saya bilang begini. Kalau dia tidak bisa bernapas, maka dia mati. Bagaimana dia bernapas sedangkan dia di dalam air? Tanpa pelampung ini, kita nggak ngomong pelampung. Dalam air sudah mati, nggak mungkin bernapas. Iya, artinya
pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang dia itu tidak memerlukan jawabannya karena kita sudah sama-sama tahu. Nah, sama dengan pertanyaan. Iya, sama seperti pertanyaan dalam Al-Quran. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Betul nggak? Kita lihat dari sepotong itu memang bingung kita. Tapi kalau dilihat seterusnya itu cukup jelas penjelasannya. Ya udah, Anda yang Tuhan jelaskan. Baik, Anda yang jelaskan ya. Nih, tidak Anda yang punya jelaskan. anak dan tidak diperanakan, itu Baik. cukup. Baik, di mana ayatnya di sini? Coba, ayo. Nah, dalam apa Tuhan itu kan satu, Esa. Coba baca ini, baca. Bagaimana? Pertama Quran itu kan Coba, bagaimana? Alif itu kan artinya Esa. Ya dibaca dulu Bang. Bagaimana? Iya, tidak bisa diumpamakan. Itu kan Waduh, ini ada coba ini baca dulu ini. Bagaimana? Coba bagaimana? Itu kan ngasih pengertian, Bang. Iya. Karena Tuhan itu tidak. Bang, ini ayat Quran benar nggak? Kenapa Anda tidak mau membaca Al-Quran ini? Kalau dibaca sepotong emang bingung. Tapi di ujungnya. Oh iya udah, nggak ayat usah sepotong. 100, Jangan sepotong Bang. Nggak usah, jangan sepotong. ada Semuanya kita jelasan baca yuk. Semuanya. Potong semuanya kita baca yuk. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Ya, di situ tuh kan dia pencipta langit dan bumi, betul. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dan pencipta langit. Oke, sebentar. Bagaimana? Ini kan tentang tata cara, benar nggak? Ya. Oke. Bagaimana? Artinya dia dengar Bang, dia mengeluarkan satu pertanyaan retorika tentang tata cara Allah ini mustahil punya anak karena dia nggak punya istri, betul? Betul. Nah, artinya kebagaimanaan kemungkinan Allah tidak punya anak itu disebabkan karena dia tidak memiliki istri, benar nggak? Itu kan bukan pertanyaan, Bang, itu penjelasan. Beda pertanyaan. Iya, artinya dijelaskan Allah itu tidak punya anak karena nggak punya istri, benar? Kecuali ada itu kan penjelasan. Berat nih teman-teman ini muslim nih. Bukan berat. Artinya Allah itu tidak punya anak disebabkan karena dia tidak punya istri, benar? Nah, saya tanya kembali kepada Bang. Ya, mana? Tuhan Yesus menurut agama kalian. Aduh, ini malah lompat kemana? Pertanyaannya jangan lompat kemana-mana, ke situ aja fokus. Fokus ke situ. Abang ngasih pertanyaan. Anda tadi bilang bahwasanya Allah. Ini nampaknya delay di channel kita ini, teman-teman. Tuhan itu kan Esa. Apa sih Esa itu? Esa itu satu. Saya berapa? Dalam Pancasila. Sebentar, saya berapa saya? Saya berapa? Satu, saya juga Esa. Berarti saya Tuhan. Gimana sih? Saya satu kan? Beda konteks lagi. Tuhan tidak bisa diumpamakan dengan penciptaannya. Tidak bisa diumpamakan. Oke, baik, tidak bisa diumpamakan. Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Ya. Apa? Allah punya betis nggak? Dasar bilang punya betis itu kan dari apa namanya tuh, dari penerjemahan, dari pemikiran ulama. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan punya betis. Dari pemikiran. Ada dalam Al-Quran Tuhan. Oke, baik. Punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya betis ya. Aduh, ini memang orang Islam teman-teman. Jadi maklum, orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Jadi jangan kalian tanya Al-Quran sama orang Islam. Orang Islam itu bisanya baca huruf Arab. Al-Quran mereka nol besar, selangit. Nih, perhatikan. Nah, coba. Perhatikan. Apakah Allah punya betis atau tidak? Bukan, itu kan. Oke, itu kan baik. apa terjemahan dari Al-Bukhari. Oke, coba baca ini. Nah, baca. Ya ma
pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Hari betis itu kan bukan berarti betis, Bang. Pada hari betis disingkapkan, bukan pada hari betis. Ini bukan pada hari betis, tetapi pada suatu waktu di mana betis itu disingkapkan. Nih, lihat penjelasannya nih, ya, perhatikan. Di dalam di dalam tafsir nih, tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh dan seterusnya. Coba nih abang baca nih. Pada hari kiamat nih. Aku lagi lepasnya nonton. Pada hari kiamat, yuk. Gimana? Pada hari kiamat, coba. Ya, pada hari kiamat ketika muncul huru haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia seru. Betisnya siapa yang disingkapkan? Lalu orang-orang yang beriman kan tidak berujung. Ini kan tafsir. Tafsir. Beda, Bang, tafsir. Ini tafsir. Jadi orang Islam nih teman-teman ya. Ketika nggak pakai tafsir, kita harus berpedoman kepada tafsir para ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita harus menyesuaikan pemikiran kita dengan pemikiran para ulama. Sekarang kita ke tafsir, itu kan tafsir. Manusia sudah diampuni dosanya. Memang orang agamamu. Diikutin ke kiri, dia ke kanan. Diikutin ke kanan, dia ke kiri. Mas Idis. Ya, gimana, Bang? Dalam agamamu, setiap umat Kristen itu kan sudah diampuni dosanya. Artinya setiap manusia itu tidak punya dosa. Kan itu. Terus, kok lari-lari? Kita lagi bahas apa sih nih? Iya, kan intinya ke situ tadi kan? Intinya ke situ, ini orang gimana sih, aduh. Oke lah, Bang, selamat siang, Bang. Aduh, Bang Ahmad, lanjut kerja aja, Bang. Sakit kepala, Bang, bikin-bikin, aduh. Aduh, berat ini saudara-saudara. Sakit kepalaku, teman-teman, sakit. Aduh, yuk. Ini bagaimana ini, teman-teman, ya? Oke, kita kasih naik siapa ini ya? Sebenarnya saya pengen lanjut nih teman-teman, tapi nampaknya kita harus menyudahi siaran kita di sini. Oke lah, kita siaran sebentar aja ya teman-teman, kita siaran sebentar.